pengajaran. Saya BB dari Angkatan 20. Saya Indonesia Putri. Saya Anindita Fidrianti Putri. Saya Fitri Ramadhani. Kami akan melakukan pengujian gula menggunakan spektrometer. Dan sampel yang kita gunakan bukti. Yang pertama, dilakukan pengenceran dengan mengambil 1 mili sampel dan 9 mili aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dilakukan 2 kali pengenceran karena pada sampel memiliki konsentrasi gula yang tinggi. Pengenceran dilakukan sampai warnanya tidak pekat atau transparan agar bisa diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Setelah dilakukan pengajaran, dipipet 1 mili pengajaran dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 mili fenol dan 2 mili H2SO4. Ketika ditambahkan asam sulfat dan fenol, terjadi perubahan warna dari tak berwarna menjadi jingga kekuningan. Asam sulfat direaksikan dengan fenol dan glukosa menghasilkan panas yang menyebabkan glukosa terhidrasi sehingga membentuk senyawa turunan fulvoral. Senyawa tersebut jika bereaksi dengan fenol membentuk warna jingga kekuningan. Adapun fungsi dari H2SO4 ini yaitu untuk memecah oligosakarida, poligosakarida, dan disakarida menjadi monosakarida. Adapun tujuan dari H2SO4 ini sehingga membentuk warna agar adanya gugus promosor atau ikatan tangkap sampling pada larutan sampel sehingga dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Karena pada prinsipnya spektrofotometer ini dapat membaca zat yang memiliki ikatan tangkap sampling. Kemudian tabung reaksi di vortex hingga homogen, lalu diamati warna yang terbentuk. Warna larutan yang terbentuk itu harus warna jingga kekuningan. Apabila warna larutan masih berwarna pekat, maka perlu dilakukan pengenceran lebih lanjut. Kemudian larutan didiamkan selama 30 menit hingga dingin. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 490 nanometer. Panjang gelombang tersebut merupakan panjang gelombang maksimum yang memberikan serapan optimal dari larutan berwarna jingga kekuningan yang terbentuk dari hasil reaksi larutan fenol 5% dengan larutan H2SO4 pekat. Prinsip pengujian gula metode fenol asam sulfat di sini yaitu gula sederhana oligosakarida dan turunannya dapat bereaksi dengan fenol dalam asam sulfat pekat hingga menghasilkan warna jingga kekuningan yang stabil, di mana gula sederhana ini akan dihidrolisis menjadi monosakarida oleh asam sulfat dan menghidrasinya hingga membentuk senyawa fulvoral yang bereaksi dengan fenol hingga menghasilkan warna jingga kekuningan. Warna jingga kekuningan di sini nanti akan diukur oleh spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nanometer. Prinsip dari spektrofotometer ini yaitu apabila cahaya jatuh pada suatu medium homogen, sebagian sinar yang masuk akan dipantulkan, sebagian sinar diskret, dan sisanya akan diteruskan. Didapatkan kurva standar gula, lalu dengan konsentrasi sebagai berikut, lalu didapatkan persamaan I sama dengan 0,0082X ditambah 0,0266, lalu didapatkan R kuadratnya 0,9805. Pada pengujian ini, absorbansi sampel fruity blackcurrant itu 0,669. Lalu kita masukkan nilai absorbansi tersebut ke dalam persamaan, didapatkan X sama dengan 78,34 ppm sama dengan 78,34 kali 10 mg per mili. Ini hasil setelah dilakukan pengenceran. Lalu untuk sebelum pengencerannya itu yaitu 78,34 ppm dikali 100 sama dengan 7.834 ppm sama dengan 78,34 mg per mili. Sedangkan untuk kadar gula persajian itu ada 18 gram dengan volume persajian 200 ml, maka kadar gula tersebut jika dikonversi ke miligram per mili menjadi 90 mg per mili. Maka dapat dikatakan terdapat perbedaan antara kadar gula saat pengujian dan kadar gula pada kemasan. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dalam menganalisis atau kesalahan dalam pengambilan sampel atau pengukurannya, kesalahan dalam kalibrasi alat, atau adanya gangguan dari zat lain yang terdapat dalam larutan pada saat pengujian tersebut.